Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Sherly Aulia Putri, dan rekan saya. Saya Erla Reza Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kearsipan digital. Next. Di sini ada 3 tahap yang akan kita bahas. Yang pertama ada transformasi arsip dalam menghadapi era digital. Next. Arsip, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengertian arsip adalah suatu rekaman peristiwa atau kegiatan yang diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perusahaan, organisasi politik, lembaga pendidikan, masyarakat, dan perseorangan untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat yang berupa berbagai bentuk dan media sosial dengan perkembangan komunikasi dan perkembangan teknologi informasi. Sedangkan era digital, istilah yang digunakan dalam kemunculan digital jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer, media baru sering digunakan untuk menggambarkan teknologi digital. Media baru memiliki karakteristik dapat dimanipulasi bersifat jaringan atau internet. Next. Jadi, arsip digital adalah data arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuat atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk biner, sehingga arsip dapat dipergunakan atau dimanfaatkan. Transformasi arsip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 40 disebutkan bahwa alih media arsip merupakan salah satu cara kegiatan dalam pemeliharaan arsip yang dinamis. Next, pengelolaan arsip digital. Kegiatan pengelolaan arsip digital setidaknya meliputi 2 hal. Yang pertama ada penyimpanan arsip. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengelolaan arsip yang dimulai dari kegiatan alih media arsip sampai pada penataan arsip dalam media baru. Alih media arsip adalah proses mengalihkan media arsip dari satu bentuk media ke bentuk media arsip lainnya dengan menggunakan alat pemindah scanner dalam rangka penyelamatan fisik dan informasi arsip. Yang kedua yaitu penemuan kembali arsip. Penemuan kembali arsip merupakan kegiatan penemuan kembali yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cloud computing pada arsip digital. Cloud computing sendiri merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Cloud computing dapat membantu pekerjaan organisasi dalam pengarsipan secara digital, di mana cloud computing dianggap lebih efektif dan efisien. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa layanan cloud computing yang bisa digunakan pada bidang kearsipan. Yang pertama yaitu penyimpanan awan atau cloud storage. Layanan ini memungkinkan penyimpanan berkas digital secara online, memudahkan akses dari berbagai lokasi. Beberapa penyedia layanan penyimpanan awan meliputi Amazon S3, Microsoft Azure Storage, dan Google Cloud Storage. Yang kedua yaitu infrastruktur sebagai layanan, yang memungkinkan organisasi untuk menyewa sumber daya komputasi seperti server virtual, jaringan, dan penyimpanan. Dengan menggunakan sistem ini, organisasi dapat mengelola infrastruktur tanpa harus memiliki dan memelihara perangkat keras fisik secara langsung. Yang ketiga yaitu platform sebagai layanan.
Ini menyediakan lingkungan pengembangan dan penjalanan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur di belakangnya. Ini dapat membantu dalam pengembangan aplikasi arsip digital custom. Yang keempat, perangkat lunak sebagai layanan. Sistem ini memungkinkan akses ke perangkat lunak melalui internet tanpa instalasi lokal. Dalam konteks kearsipan digital, ada berbagai aplikasi yang menyediakan solusi manajemen dokumen, kolaborasi, dan manajemen proyek. Yang kelima yaitu manajemen identitas dan akses. Layanan ini memungkinkan kontrol akses ke sumber daya digital. Dengan sistem ini, organisasi dapat mengatur dan memantau siapa yang memiliki akses ke dokumen atau berkas tertentu. Yang keenam yaitu keamanan awan. Keamanan awan atau cloud computing melibatkan berbagai layanan, termasuk enkripsi data, kontrol akses, deteksi ancaman, dan pemantauan keamanan, informasi arsip digital, dan lain-lain. Yang keenam yaitu manajemen konten awan. Layanan ini membantu dalam manajemen, penelusuran, dan pengelolaan konten digital. Platform seperti Microsoft SharePoint Online, Google Workspace, atau Box menyediakan solusi untuk kolaborasi dan manajemen konten. Yang ketujuh yaitu database awan. Layanan database awan memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara efisien. Dengan menggunakan layanan ini, organisasi dapat menyimpan dan mengelola metadata, indeks, dan informasi arsip lainnya. Yang kedelapan yaitu pemulihan bencana dan cadangan awan. Layanan ini menyediakan cadangan otomatis dan pemulihan bencana untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Organisasi dapat merencanakan dan melaksanakan strategi cadangan dan pemulihan yang efektif. Yang kesembilan yaitu analisis data awan. Layanan ini memungkinkan organisasi untuk menganalisis data arsip digital mereka secara efisien, mengekstrak wawasan, dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, baik dari paparan materi yang sudah kami jelaskan, dapat ditarik kesimpulan yaitu era digital merupakan istilah yang digunakan dalam kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Arsip adalah naskah tertulis yang di dalamnya memuat keterangan-keterangan penting. Dari dua istilah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa arsip digital adalah data atau arsip yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuka, dibuat atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk biner sehingga arsip dapat dipergunakan atau dimanfaatkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.